Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan kajian atau bersama kajian kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi, masih membahas tentang seputar keutamaan Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang adab-adab yang harus diperhatikan oleh kita di saat kita membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran, kata Imam Nawawi, ayunazifa famahu bisiwak, membersihkan gigi mulut, sikat gigi, ya, supaya bersih. Karena kita membaca Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran berarti baca kalamullah. Tadi di atas ikhlas itu kita seakan-akan bersama Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai teman bicara, bahasa gitu ya, teman bicara kita kebauan karena mulut kita bau gitu. Harus dalam keadaan wangi, dalam keadaan bersih gitu ya. Itu kata Imam Nawawi. Dengan sikat gigi, dengan alat apapun. Kalau dulu dengan orang bilang kita siwak itu sebetulnya proses membersihkan gigi, bukan nama bendanya. Nama bendanya namanya arok ya. Apakah dengan pasta gigi atau dengan sikat gigi, dengan apa yang lain, intinya dalam keadaan bersih mulut kita. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, setelah kita membersihkan mulut kita dengan sikat gigi, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran harus dalam keadaan khusyuk. Khusyuk maksudnya apa? Khusyuk itu konsentrasi, fokus. Jangan sampai kita baca Al-Quran sampai main-main. Baca Al-Quran sampai ya dengerin musik yang lain. Baca Al-Quran sampai makan. Harus fokus. Khusyuk itu namanya. Fokus, konsentrasi penuh, tidak terganggu dengan yang lain. Wa tadabbur, menghayatinya. Menghayati betul ketika baca Quran berarti harus kita tahu apa sih artinya, apa maknanya, apa maksudnya, apa pesannya yang kita bisa dapatkan dan kita follow up. Karena penting. Barangkali kita sudah berkali-kali hatam Quran, membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, tapi masih banyak surat yang belum tahu apa maksud tujuannya. Masih banyak ayat yang kita belum tahu artinya, apalagi maksud dan tujuannya. Bagus ya kalau kita baca Al-Quran, apakah berbarengan kita baca satu ayat, kemudian kita lihat terjemahannya, apa sih terjemahannya? Atau dalam satu ayat ada satu kata yang belum kita tahu artinya, coba lihat apa artinya. Itu bagian dari mentadaburi, berarti kita serius ketika baca Quran. Nah, atau begini, selain kita ada program ya yang kita menghatamkan Al-Quran, ada program juga membaca terjemahan Al-Quran. Karena mana mungkin kita tahu arti dari Al-Quran itu sementara kita tidak pernah membaca terjemahannya. Baca terjemahannya. Lebih bagus lagi kalau kita bisa membaca tafsirnya. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, wal khudu', tunduk atas perintah yang ada di dalam ayat itu, dalam Al-Quran. Bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar kita pahami, kita harus lakukan ya, harus kita kerjakan. Itulah tujuan utama dari membaca Al-Quran.
Selain dengan kita membaca Al-Quran, kata Imam Nawawi, dengan catatan tadi khusyuk, tadabur, ya, tunduk, akan menjadikan hati kita lapang, tenang, tentram, ya, terang, bahkan bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil dengan Al-Quran. Nah, untuk mentadaburi ini, kata Imam Nawawi, salafus saleh dulu dalam rangka khusyuk, tadabur, dan hudu itu mereka tidak sedikit di antara mereka yang membaca satu ayat Al-Quran diulang-ulang semalaman. Sholat malam Qiyamul Lail itu satu malam hanya satu ayat, diulang itu lagi seperti dilakukan oleh Umar bin Khattab. Satu ayat Al-Quran diulang-ulang dalam sholat malam, sholat Qiyamul Lail. Atau sebagian malam, sepertiga malam, setengah malam, itu mengulang-ulang satu ayat dengan tadabbur di waktu sholat. Artinya apa? Bukan hanya sekedar baca, tapi harus kita tadabburi, kita hayati. Tidak sedikit di antara salafus saleh ketika membaca ayat atau mendengarkan ayat kemudian pingsan. Bahkan tidak sedikit pula ketika membaca ayat, mendengarkan ayat dengan tadabbur, mereka di saat itu meninggal dunia, wafat. Luar biasa. Demikian di antara adab-adab yang kita harus perhatikan di saat kita membaca Al-Quran. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.